Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlepi dengan NIM 2412200014. Saya merupakan mahasiswa program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simpleks dari mata kuliah program linear. Baiklah, langsung saja. Di sini kita sedang mempunyai soal tentang metode simpleks, di mana kita mencari maksimal Z yaitu 8x1 ditambah 5x2 dengan melalui fungsi kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, dengan x1 dikali x2 besar dari sama dengan 0. Dari fungsi kendala dan maksimal yang akan kita cari, langkah pertama itu kita memasukkan ke dalam bentuk kanonik, di mana bentuk kanoniknya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6. x3 ini merupakan slack variabel, yaitu dengan kata lain ini bisa dimasukkan dengan variabel lain, entah itu memasukkan nilai SK atau nilai PK, itu terserah karena ini merupakan slack variabel atau ini tidak masuk ke dalam fungsi kendala yang di atas. Jadi di sini saya menggunakan x3 variabel x saja, di mana kita gunakan dengan x3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu 9x1 ditambah 5x2 ditambah x4 sama dengan 45. Dari fungsi maksimal yang di atas, setelah kita memasukkan ke dalam bentuk kanoniknya, maka nilai plus yang di sini akan berubah menjadi nilai negatif semua di bentuk kanoniknya. Jadi sehingga kita mendapatkan maksimal Z-nya ketika kita masukkan ke dalam bentuk kanonik, yaitu Z ditambah 8x1 dikurang 5x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 sama dengan 0. Dari bentuk kanonik ini kita masukkanlah ke dalam tablo atau tabel, di mana tablo itu berisi basic Z, x1, x2, x3, x4, RHS, dan rasio. Dari ketiga bentuk kanonik ini kita masukkan ada B0-nya yaitu Z, B1-nya kita belum ketahui karena kita harus mencari rasionya dulu, B2-nya juga kita belum ketahui apakah di sini x1 atau x2 karena kita belum mencari rasionya. Syarat untuk mencari maksimal ini, maka yang pertama itu kita harus mencari elemen kuncinya yaitu pivot. Pada baris Z kita harus mencari bilangan negatif terkecil mana yang menjadi kolom kuncinya. Di sini kita lihat barisnya itu mana negatif terkecil. Di sini kan ada angka 1, min 8, min 5, 0, 0, 0. Min 5 dan min 8 ini mana negatif terkecil? Yang kita dapat negatif terkecilnya yaitu 8. Inilah kolom kuncinya. Setelah kita mendapat kolom kuncinya, yang kedua itu kita harus membagi RHS-nya dengan semua elemen yang ada pada kolom kunci. Karena kolom kuncinya berada pada X1 yaitu min 8, maka kita lihat ke bawahnya yaitu kolom kuncinya terdapat angka 1 dan 9. Maka kita bagilah RHS ini di setiap kolom ini, kita bagi dengan kolom-kolom yang ada di bawah X1, sehingga kita membaginya 0 dibagi 8 sama dengan 0 rasionya, 6 dibagi 1 kita mendapatkan 6 rasionya, 45 dibagi 9 kita mendapatkan 5 rasionya. Langkah ketiga yaitu diperoleh elemen kuncinya adalah 9. Karena 5 merupakan rasio paling kecil dari pembagian 45 dan 9, maka kita pakai
Elemen kuncinya yaitu adalah 9. Selanjutnya setelah kita mendapat elemen kuncinya yaitu 9, maka kita peroleh rumus untuk merubah baris Z ini ke dalam angka positif semua, karena syaratnya yaitu semua pada baris Z harus berangka positif atau bernilai positif. Maka kita perolehlah rumus yang pertama untuk mencari B2 nya itu B2 aksen sama dengan B2 dikali 1/9. B1 aksen sama dengan B1 dikurang B2 aksen. B0 aksen itu sama dengan B0 ditambah 8 dikali B2 aksen. Yang pertama kita harus mencari B2 nya dulu. B2 aksen sama dengan kita masukkan nilai pada baris pada baris B2 nya yaitu 0, 9, 5, 0, 1, 4, 5. Kita masukkanlah 0 dikali 1/9 karena rumusnya itu B2 dikali 1/9. 0 dikali 1/9, 9 dikali 1/9, 5 dikali 1/9, 0 dikali 1/9, 1 dikali 1/9, dan 45 dikali 1/9. 0 dikali 1/9 yaitu 0, 9 dikali 1/9 1, 5 dikali 1/9 yaitu 5/9, 0 dikali 1/9 yaitu 0, 1 dikali 1/9 yaitu 1/9, dan 45 dikali 1/9 yaitu 5. Selanjutnya kita mencari B1 aksen lagi, di mana nilai pada B1 ini kita masukkan ke dalam B1 aksen yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 6. Rumusnya yaitu B1 dikurang B2 aksen, berarti 0 dikurang 0 yaitu nilai pada B2 aksen ini kita masukkan ke sini kembali, karena rumusnya itu B1 dikurang B2 aksen. 1 dikurang 1 yaitu 0, 1 dikurang 5/9 yaitu 4/9. 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 1/9 yaitu -1/9, 6 dikurang 5 yaitu 1. Kita dapatkanlah B0 aksennya yaitu 0, 0, 4/9, 1, -1/9, dan 1. Selanjutnya yaitu kita mencari B0 aksennya, di mana kita masukkan nilai pada B0 nya yaitu 1, -8, -5, 0, 0, dan 0, di mana rumusnya yaitu B0 aksen sama dengan B0 ditambah 8 dikali B2 aksen. Jadi 1 ditambah 8 dikali B2 aksennya kan 0, jadi kita kalikan dengan 0. -8 ditambah 8 dikali 1, -5 ditambah 8 dikali 5/9, 0 ditambah 8 kali 0 sama 0 tambah 8 kali 1/9, dan 0 ditambah 5 dikali 0 ditambah 8 dikali 5. Ini hasilnya 1. -8 ditambah 8 kali 1 itu 0. -5 ditambah 8 dikali 5/9 yaitu -5/9. 0 ditambah 8 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 dikali 1/9 sama dengan 8/9. 0 ditambah 8 dikali 5 yaitu 40. Setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita masukkan lagi ke tabel 2. Di tabel 2 sini kita melihat pada baris Z-nya apakah masih ada minus atau sudah tidak ada. Ketika masih ada minus, maka kita harus melanjutkan ke tabel selanjutnya sampai menghasilkan pada baris Z ini sudah tidak menghasilkan bilangan negatif lagi. Maka di sini kita lihat pada baris Z ini masih terdapat bilangan negatif, yaitu -5/9 pada kolom X2. Jadi kita harus melanjutkan lagi ke tabel yang ketiga. Masih terdapat bilangan negatif pada baris
baris Z-nya yaitu min 5/9, maka kita lanjut untuk mencari nilai untuk ke tabel ketiga, di mana kita mendapatkan rumusnya yaitu B1 aksen sama dengan B1 aksen dikali 9/4. Untuk mencari B2 aksennya, kita mendapatkan rumus yaitu B2 aksen sama dengan B2 aksen dikurang 5/9 dikali B1 aksen. Untuk mencari B0 aksennya, kita memperoleh rumus B0 aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 dikali B1 aksen. Yang pertama, B1 aksen. Kita masukkan nilai pada baris B1 aksen yaitu 0, 1, 4/9, 1, min 1/9, dan 1. Sesuai dengan rumus 0 dikali 9/4, 0 dikali 9/4, 4/9 dikali 9/4, 1 dikali 9/4, min 1/9 dikali 9/4, 1 dikali 9/4. Maka hasilnya 0, 0, 1, 9/4, min, maka hasil min 1/4 dan 9/4. B2 aksen, kita masukkan lagi nilai pada tabel yang kedua, nilai B2 aksennya yaitu 0, 1, min 5/9, 0, 1/9, 5. Maka kita sesuaikan rumusnya B2 aksen dikurang 5/9 dikali B1 aksen. 0 dikurang 5/9 dikali 0, karena 0 ini berasal dari nilai dari B1 aksen. 1 dikurang 5/9 dikali 0 sama nilai 0-nya ini berasal dari nilai B1 aksennya. 5/9 dikurang 5/9 dikali 1, 1 ini berasal dari nilai B1 aksennya. 0 dikurang 5/9 dikali 9/4. 9/4 ini sama nilai dari B1 aksennya. 1/9 dikurang 5/9 dikali min 1/4. 1/4 ini dari sini. 5 dikurang 5/9 dikali 9/4. Maka kita menghasilkan nilainya 0, 1, 0, min 5/4, 1/4, dan 15/4. Selanjutnya yang ketiga, nilai B0 aksennya. Rumusnya yaitu B0 aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 dikali B1 aksen. Kita masukkanlah nilai B0-nya yaitu nilai pada baris Z-nya, karena kita mau menghilangkan bilangan negatifnya. Maka kita masukkan nilainya 1, 0, min 5/9, 0, 8/9, dan 40. Sesuai dengan rumusnya yaitu ditambah 5/9 dikali B1 aksen. Maka 1 ditambah 5/9 dikali 0. 0 ini berasal dari nilai B1 aksennya. 0 ditambah 5/9 dikali 0, min 5/9 ditambah 5/9 dikali 1. 0 ditambah 5/9 dikali 9/4. 8/9 ditambah 5/9 dikali min 1/4. 40 ditambah 5/9 dikali 9/4. Maka menghasilkan nilai 1, 0, 0, 5/4, 3/4, dan 165 dibagi 4. Maka nilai yang kita sudah dapatkan dari rumus yang ini, kita masukkan lagi ke tabel yang ketiga. Nah, tabel yang ketiga di sini kita gantilah nilainya di sini. Terus buka. Kita ganti nilainya. Sini tulis tabel ketiga.
Kita masukkanlah nilainya. Di sini sudah menjadi B1 aksen aksen, B2 aksen aksen. Kita mulai dari atas dulu, yaitu B0 aksen aksen atau BZ-nya. Mana kita mendapatkan nilainya? 1, 0, 0, 5/4, 5/4, 3/4, dan 165/4. Yang kedua, B1 aksen-aksennya. Ini nilainya yaitu 0, 0, 1, 9/4, min 1/4, 9/4. Yang ketiga, B2 aksen-aksennya. Di sini kita dapatkan nilainya yaitu 0, 1, 0, min 5/4, min 5/4, 1/4, dan 15/4. 15/4. Kita lihat apakah di baris BZ-nya ini masih ada negatif. Kalau sudah tidak ada, berarti untuk tablonya cuma sampai di tablo 3, karena nilai bilangan pada BZ ini sudah tidak memiliki bilangan negatif lagi. Maka selanjutnya yaitu kita lihat ke soalnya. Di situ kan dia disuruh mencari maksimal Z-nya. Di sini kan kita sudah mendapatkan maksimal Z-nya kan 165/4. Kita buktikan dengan memasukkan rumusnya. Di sini kita sudah dapatkan X1-nya yaitu ini terdapat pada B2 karena nilai 1 itu terdapat pada sini. X1-nya kita lihat pada kolomnya atau barisnya, dan X2-nya yaitu terdapat pada B1 aksen-aksennya. Maka kita buktikan dengan memasukkan kembali nilainya. X1 sama dengan 15/4. X2-nya yaitu 9/4. Mari kita buktikan maksimal Z-nya apakah sudah betul atau tidak. Maksimal Z-nya dengan kita masukkan soal yang tadi, 8X1 ditambah 5X2. Nah, kita masukkan nilai X-nya, 8 dikali 15/4 ditambah 5 dikali 9/4 sama dengan 120 dikali per 4 ditambah 45/4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja untuk menjumlahkannya, yaitu 120 ditambah 45 yaitu 165/4. Sama kan dengan RHS-nya yang di atas. Itulah dia penjelasan materi tentang metode simplex dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.